Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanasuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang saleh. Semoga kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wabil khususnya kedua mempelai yang berbahagia, Ananda, Yugo dan kita. Yang saya muliakan, yang saya hormati, saya cintai karena Allah, Bapak Tuharudin dan Ibu, Bapak Eko Yugo Rusmanto dan Ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Ini hari yang luar biasa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi, mengamalkan kita tuntunannya agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ananda berdua, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian dalam banyak kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sering menyampaikan ungkapan kalbu begini: duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersipu madu, para undangan dan para tamu ucapkan selamat dan doa restu. Kedua besan saling terharu, hati bahagia ikhlas dari kalbu. 1 tahun sabarlah menunggu, insya Allah mendapat cucu. Amin ya robbal alamin. Ibu MC, izinkan saya bertanya, waktu saya durasinya berapa jam? Maksimal 10 menit katanya. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini tepat, memikat manfaat dan membawa berkah. Amin ya robbal alamin. Ananda berdua, nikah itu misaqun ghalidha, sumpah yang kokoh, ikatan suci, ibadah yang terpanjang mulai hari ini sampai menutup usia insya Allah. Maka ingatlah hak dan kewajiban untuk Ananda Yugo. 5 hal, bermohonlah kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan dan pertolongan untuk dirimu. Pertama, tanamkan tauhid yang benar, akidah yang lurus kepada istrimu kita. Sebab apa? Tauhid itu yang menyelamatkan dunia akhirat. 4 ketentuan dalam hidup sudah pasti terjadi. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan ketentuan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya dan rizkinya. Berarti jodoh adalah rizki. Oleh karena itu tauhid harus dijaga. Ini yang pertama. Yang kedua, membimbing, mengawasi ibadah istrimu. Sebab ketika ibadah istri baik dan benar, maka kebahagiaan rumah tangga, sakinah, mawaddah warahmah besar pulangnya akan digenggam. Salat itu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar salat fardu, tapi indahnya ketika suami istri bisa menegakkan tahajudnya. Saya sering menyampaikan dengan bahasa syair begini: bangun tidurku terus berdoa. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Hafal nak? Insya Allah di-upload ini ya. Khalas.
ibadah yang kedua. Yang ketiga, tanamkan, ciptakan akhlak yang mulia dalam keluarga. Akhlak itu tercermin dari ucapan. Maka katakan kepada istrimu, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi, tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Saya ulangi kalimatnya ya. Katakan pada istrimu gimana? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi, tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Sudah hafal? Alhamdulillah, akhlaknya baik, ucapan begitu pentingnya. Maka Allah ingatkan di Al-Quran, wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia, apalagi pada pasangan hidup. Masya Allah. Toyib. Kemudian yang keempat, ini penting sekali, yaitu nafkahi istrimu dengan nafkah yang halal. Allah berfirman di Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah olehmu dari yang baik, dari rizki yang telah Allah berikan, dan bersyukurlah sebagai bukti engkau menghambakan diri kepadanya. Maka beri nafkah yang halal. Banyak halal berkah, tidak mengapa, daripada sedikit haram pula. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang halal nanti punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata, semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Ini yang keempat. Terakhir yang kelima, jadilah engkau teladan dalam keluarga. Sebab ayatnya begitu berat. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Di ayat yang lain Allah firmankan sebagai warning untuk kita semua sebagai kepala keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan kebenaran tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan. Izinkan Ustadz bertanya kepada Ananda Yugo. Kira-kira 5 hal tadi prakteknya dalam rumah tangga ringan, enteng, gampang atau mudah? Wih, langsung yakin enteng ya, Masya Allah. Nggak pakai insya Allah? Insya Allah. Masya Allah, ini ringkasnya sebab waktu terbatas. Kemudian untuk Ananda kita, untukmu 4 hal saja. Kalau untuk Ananda Yugo 5, untuk istri 4 saja. Sabda Rasulullah yang satu ini tidak asing lagi. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa habidat farjaha wa ata'at zawjaha qilalah udkhulil jannah min ayil abwabi jannati syi'ti. Yaitu ketika seorang istri telah melakukan 4 hal, 4 perkara. Salat 5 waktu dijaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah, minta izin kepada suami, apalagi pengantin baru. Kemudian menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suami. Kira-kira 4 hal ini prakteknya anak kita ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Apa tambahannya? Beri semangat, dorongan, doa untuk suamimu. Katakan kepada suamimu, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, uang belanja pas-pasan, tidak masalah. Kan dicari pas-pasan. Nah, pas butuh ada alhamdulillah. Kalau dulu istri saya lebih berat tuh sakitnya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, uang belanja kurang, bukan musibah. Istri Ustadz itu soalnya. Alhamdulillah. Nah, bahagia rumah tangga itu diperlukan kesungguhan, keikhlasan dan kesabaran, dan ridha orang tua. Masya Allah. Ridha Allah fi ridha walidaini, wasukullah fi suti walidaini. Ingat, tanpa kesabaran tak mungkin bisa bahagia. Bahkan dengan sebab sabar itulah
kalian mendapatkan lautan manfaat, samudra pahala yang luar biasa besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Bahkan Allah memberi surat cinta untuk kita semua, orang-orang yang sabar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat yang tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Istri suami ahli surga, amin. Anak keturunan ahli surga, amin. Katakan bagaimana tadi? Siap sehidup sesurga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tapi ingat, dalam hidup itu pasti ada gelombang ujian. Biasa naik kelas pasti ada ujiannya. Yakin perjalanan ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah berikan keturunan yang membahagiakan, anak yang salih dan salihah. Saya titip pesan, punya anak nggak usah banyak-banyak, cukup 2-3 belas saja. Berapa nak? Cukup 2-3 belas saja. Dia 2 anak kandung, 3 anak kandung, 10 anak asuh, anak yatim yang disantuni, hidupnya makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mendoakan kedua mempelai agar Allah berikan kepada mereka perlindungan, kemudahan dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin hamdan na'imin, hamdan ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimis sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Hari ini hari bahagia putra-putri kami, Yugo dan kita ya Allah. Jadikan keduanya pasangan yang membahagiakan, saling memberi, saling menerima, saling ta'awun. Bahagiakan mereka ya Allah dengan generasi Rabbani, penyejuk hati, penenteram jiwa, permata hati, anak-anak yang solih dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pernikahan keduanya membawa kebahagiaan dalam dua keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau uji mereka dengan beban yang mereka tak mampu untuk memikulnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan mereka dunia sampai surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Tak ada di klinik, tak ada di apotik, tak pula ada di toko besi. Adanya lewat silaturahmi. Sampai kita jumpa insya Allah di lain waktu dan gelombang yang belum pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.